Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Masih dengan tema kemurahan Tuhan, dengan judul firman Tuhan pagi ini, taat dan menabur. Dengan sikap berdoa, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti ingin kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak semua orang membayar harga untuk mendapatkan berkat itu. Maunya serba cepat tanpa mau mengerjakan apa yang seharusnya menjadi bagian mereka. Bagi Tuhan adalah memberkati dan menggenapi janjinya. Sedangkan bagian kita adalah taat dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita belajar dari kehidupan Ishak. Ketika kelaparan yang hebat di negerinya, Ishak diperintahkan Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di negeri orang Filistin sebagai orang asing. Sementara banyak orang berusaha untuk mencari pertolongan ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia atau orang yang biasa dibanggakan dan diandalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Terdapat pada Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi masalah yang berat, banyak orang menjadi bertukar atau kehilangan pengharapan mereka. Mereka mulai ragu akan kuasa Tuhan dan tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Mereka berusaha mencari pertolongan dengan cara yang lain di luar Tuhan. Mencari pertolongan kepada dunia atau manusia ketika sedang dalam pergumulan hidup yang berat, haruslah kita semakin mendekat kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, dan tetap taat. Ketika diperintah Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, Ishak taat. Bahkan di tengah kelaparan yang begitu hebat, Tuhan justru mengajarkan Ishak untuk menabur. Suatu perintah yang sangat tidak masuk akal. Namun Ishak melakukan yang diperintahkan dan taat. Inilah yang menjadi pembuka pintu berkat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Itu terdapat pada Kejadian 26 ayatnya yang 12 sampai ayatnya yang ke-13. Tuhan memberkati Ishak dengan berlimpah sehingga ia mengalami 3 tingkatan berkat. Kaya tambah kaya dan sangat kaya. Namun setelah kehidupannya diberkati, Ishak tidak lupa diri. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah dan meninggikan nama Tuhan. Ishak menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupannya. Kita pasti mengalami berkat-berkat Tuhan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, mau menabur, dan sebagai prioritas untuk hidup ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga menyatakan pada Roma 19 ayatnya yang ke-16 dan
ayatnya yang ke-15 dan 16. Aku akan menaruh berkat kasih kepada siapa aku akan menaruh berkat kasih, dan aku akan bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan memberikan kami berkat. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.